Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Randa. Saya selaku moderator dalam video presentasi kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dengan judul Mengidentifikasi konsep dan pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Husnul Yatimah MPD. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa yang benar, memudahkan dalam menyusun kalimat yang efektif, dan menunjang kemampuan menulis dan berbicara. Video ini akan terdiri dari beberapa bagian. Pertama, pembukaan oleh saya. Kedua, pemaparan materi oleh teman-teman kelompok saya, yaitu Syariah sebagai pemateri pertama, kemudian Jovanda sebagai pemateri kedua, lalu Ririn sebagai pemateri ketiga, dan terakhir penutup serta kesimpulan dari pembahasan kami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Kepada rekan kami, dipersilakan untuk memaparkan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syafira Salsabila. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi kelas kata. A. Pengertian definisi kata. Definisi adalah penjelasan tentang makna atau arti suatu kata secara jelas dan sistematis agar dapat dipahami dengan tepat oleh pembaca atau pendengar. Dalam bahasa Indonesia, penyusun definisi kata harus memperhatikan ketepatan makna, bentuk bahasa, dan konteks penggunaannya. B. Ciri-ciri definisi yang baik. Yang pertama, jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Yang kedua, disusun dengan kalimat efektif dan baik. Yang ketiga, menjelaskan kelas atau kelompok jenual. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang didefinisikan di dalam definisi itu sendiri. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang sesuai lionteks pemakaiannya. C. Struktur umum definisi kata. Struktur dalam menyusun definisi kata biasanya terdiri atas dua unsur utama. Yang pertama, genus, kelas atau kelompok umum, menunjukkan kategori kata tersebut. Yang kedua, diferensia, ciri pembeda, menjelaskan keunikan, kekhususan yang membedakannya dari kata lain dalam kelas yang sama. D. Langkah-langkah menyusun definisi kata. Yang pertama, tentukan kata yang didefinisikan. Yang kedua, identifikasi kelas katanya. Yang ketiga, cari makna dasar atau konsep umum dari kata itu. Yang keempat, tentukan ciri pembeda atau karakteristik khusus. Dan yang kelima, rangkai dalam kalimat definisi yang jelas, padat, dan efektif. E. Jenis-jenis definisi. Definisi dalam bahasa dapat dibedakan menjadi jenis definisi penjelasan. Contoh selanjutnya akan yang pertama, definisi leksikal berdasarkan arti sebenarnya dalam karnus. Yang kedua, definisi terminologis berdasarkan makna dalam bidang tertentu. Yang ketiga, definisi operasional berdasarkan cara, pengukuran atau penerapan praktis. Sekian materi dari saya tentang kelas kata. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian kelas kata. Fakta kata atau kelas kata di kategori gramatika merupakan pengelompokan kata berdasarkan fungsi, bentuk, dan makna dalam suatu kalimat. Pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu kata penuh, kata tugas. Namun dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pembagian yang paling umum adalah yang pertama itu verba. Verba itu kata kerja. Kata kerja itu merupakan tindakan, perbuatan, dan proses. Contohnya, minum, makan, tidur, berlari. Terus ciri-ciri verba itu apa? Ciri-ciri verba itu dapat didahului kata sedang. Ya, contohnya sedang makan. Terus
nomina. Nomina itu kata benda, kata yang menunjukkan nama orang, tempat, benda, atau konsep. Contohnya buku, meja, guru, Jakarta, keindahan. Itu nomina. Contoh-contoh dari nomina apa aja? Ciri-ciri nomina itu apa aja? Dapat didahului oleh kata sebuah atau seseorang. Seekor juga bisa. Tidak dapat didahului dengan kata tidak, tetapi bukan. Ketiga, yaitu adjektiva. Adjektiva itu kata sifat, kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda atau orang. Contoh, cantik, tinggi, rajin, baik. Terus ciri-cirinya apa? Dapat didahului oleh kata sekali. Contohnya, cantik sekali. Itu dapat didahului dengan kata sangat atau lebih. Gitu. Dan yang keempat, adverbia. Adverbia itu kata pengantar. Adverbia itu adalah kata yang memberikan keterangan terhadap verba, adjektiva, dan kalimat secara keseluruhan. Terus contohnya cepat, sangat, kemarin, dan di sana, sekarang. Terus pronomina. Pronomina itu kata ganti, kata yang digunakan untuk menggantikan nomina, kata benda. Contohnya saya, kamu, mereka, ini, itu. Contohnya itu tadi. Terus numeralia. Numeralia itu kata bilangan. Numeralia itu kata yang menyatakan jumlah atau urutan. Contohnya 1, 2, 3, pertama dan kedua. Selanjutnya preposisi. Preposisi itu kata depan, kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda dengan kata lain dalam kalimat. Contohnya di, ke, dari, dengan, pada, untuk. Terus selanjutnya itu konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata frasa, klausa, dan atau kalimat. Contohnya dan, tetapi, karena, agar, meskipun. Dan yang terakhir itu interjeksi. Interjeksi itu apa? Kata seru. Jadi kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan reaksi spontan. Contohnya, aduh, wah, astaga, ayo, hei. Itu interjeksi, kata seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririnti Saktiana. Saya sebagai pemateri ketiga, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari isi makalah ini. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa kelas kata merupakan salah satu aspek penting dalam tata bahasa Indonesia yang berfungsi untuk mengelompokkan kata-kata berdasarkan makna, bentuk, dan fungsi gramatiknya dalam kalimat. Pemahaman terhadap konsep dan pembagian kelas kata membantu dalam memperjelas struktur kalimat, meningkatkan keterampilan berbahasa, serta memperkuat kemampuan analisis sintaksis dan morfologis. Kelas kata dalam bahasa Indonesia secara umum terbagi menjadi kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, kata ganti atau pronomina, kata bilangan atau numeralia, kata depan atau preposisi, kata sambung atau konjungsi, kata seru atau interjeksi, dan kata sandang atau artikular. Setiap kelas kata memiliki ciri khas, fungsi, serta peranan tersendiri dalam membangun makna kalimat yang utuh. Dengan memahami dan mampu mengidentifikasi pembagian kelas kata, penutur bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa dengan lebih efektif, baik dalam konteks lisan maupun tulisan.
Sarannya adalah bagi pelajar mahasiswa diharapkan untuk terus mempelajari dan memahami konsep kelas kata agar mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kegiatan akademik maupun sehari-hari. Bagi pendidik disarankan untuk menyajikan materi kelas kata dengan metode yang menarik dan kontekstual agar peserta didik lebih mudah memahami serta mengaplikasikannya. Bagi peneliti bahasa, perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai variasi dan perubahan kelas kata dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia modern yang terus berkembang. Bagi masyarakat umum, pemahaman tentang kelas kata hendaknya dijadikan dasar untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan beretika dalam kehidupan sehari-hari.